Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama sambil tersenyum katakan shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau jawabannya luar biasa, senyumnya pun luar biasa lah. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Ya, setiap kita punya masalah. Atau ada di sini yang tidak punya masalah? Banyak. Wah. Saya rasa setiap kita punya masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya? Yaitu kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus, bahwa kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi solusi dalam setiap apa yang kita alami. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang menyembah Tuhan, membawa ucapan syukur yang memuliakan Tuhan, sebagai wujud kita bahwa kita percaya akan kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita fokus kepada untuk menyembah Tuhan hari ini. Bapa, kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Engkau menyelidiki dan mengenal hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang ada hari ini, kami mau persembahkan hidup kami kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ku naikkan syukur padamu. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari dengan hati yang menyembah, naikkan pujian ini dari dasar hatimu. Kemuliaan-Mu ku tinggikan. Mari tinggikan Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala pujian, segala puji. Mari angkat pujian dengan segala hatimu. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Engkau.
sekali lagi. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanda kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, kita bersyukur, katakan segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah segala pujian, segala puji syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah. Lebih sungguh lagi mengangkat pujian ini, katakan segala puji, amin. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah. Sama-sama kita angkat tangan kita angkat tangan. Segala pujian Tuhan, kami umat-Mu, kami datang mengangkat pujian kepada-Mu, amin. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah, dan terpujilah, dan pujilah namamu, dan pujilah namamu. Haleluya, mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia, bersyukur. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, sebab Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, mari Bapak Ibu, sembah Dia, buka suaramu, jangan berdiam diri. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari puji Dia. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah Allah kami, mulialah Engkau selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau
sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup ya Tuhan. Sebab itu kami umat-Mu datang menyembah Engkau hari ini dengan segenap hati kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Jangan berdiam diri saudara. Sebab kasih setia Tuhan melebihi dari apapun yang kita terima. Sembah Dia, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Sama-sama angkat tanganmu semuanya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas. Lebih sungguh lagi. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima puji. Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima puji. Amin. Sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima puji. Amin, haleluya. Amin, kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Layaklah Engkau dipuji. Layaklah Engkau disembah oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau di tengah kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Yang siap untuk bersorak-sorak dan bersukacita, bertepuk tangan. Mari bertepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Berada bersukacita hari ini, amin. Coba berikan salam kiri kananmu. Katakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang menggembirakan. Berikan senyum baik yang di atas, juga anak-anak muda yang di atas. Tidak kalah semangat baik juga yang ada di ruang anak. Semuanya kita bersama-sama sepakat memuji Tuhan hari ini, amin. Semuanya bersukacita, amin. Orang yang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya. Kalau masih cemberut berarti belum bersukacita. Tapi hari ini sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin. Kita mau terima sukacita Tuhan ya. Kita mau puji Tuhan. Kita menari ya.
terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan Sama-sama katakan yang ya. bergelora. Katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk lebih bersuka cita. Yang di atas memuji Tuhan. Kita sama-sama terima sukacita. Terima sukacita surga, Amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Amin. di tengah badai yang bergelora. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Di mana? taklukkan badai yang Sama-sama bergelora. angkat tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan. tanpa tak semangatku, Takkan. tak hilang kekuatanku. Takkan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Amin. Jika Tuhan ada di hati kita, tanpa tak maka akan ada semangat, sukacita. Ya. takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi. Haleluya, Kami mau ku mau bersorak. bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sukacita lagi. Katakan. Haleluya, Kau ada dalam Kau ada hatiku, dalam hati kami. takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita. sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari yang bersukacita katakan haleluya. Haleluya. Orang yang bersukacita wajahnya dengan bersinar-sinar. Amin. Iya, karena sukacita dari Allah. Itulah adalah kekuatan kita sebab Roh Kudus telah dicurahkan di hati kita. Haleluya. Mari bertepuk. Sebab hari ini Roh Kudus dicurahkan di hati kita. Sebab itu mari bersukacitalah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan. membangkitkan umat pilihannya.
di tengah kita, amin. Ya, Roh Kudus tercurah. Kalau Roh Kudus tercurah maka gerakan Allah akan terjadi. Bebaskan saudara. Setiap kita hari ini mau all out untuk Tuhan, amin. Roh Kudus mau dipenuhi di dalam hati kita. Sebab ini adalah hari Pantekosta. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, mari bertepuk tangan semua yang di atas bernyanyi. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan. Hari inilah harinya Tuhan, Amin. saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak baginya. Hey. Peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Oh, kuasanya. nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Nyata kuasanya di tengah kita, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah Tuhan, kita sudah bersuka cita. Telah kiranya puji-pujian kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, ada sekolah minggu. Dipersilakan anak-anak Abi maju ke depan. Oke, mari anak-anak. Mari. Ya. Hadap ke depan. Hadap ke depan adik-adik. Ya. Kita arahkan kedua tangan kita. Kita berdoa buat anak-anak yang ada di hadapan kita. Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan anak-anak ini untuk berada di tengah-tengah kami. Hari ini kami mau bawa mereka kepadamu supaya mereka dibina, dituntun dalam kebenaran firman-Mu, supaya mereka tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu, menjadi generasi yang diberkati, generasi yang kuat dan generasi yang takut akan Tuhan. Pakai dan urapi guru-guru mereka supaya mereka boleh memberikan makanan firman-Mu untuk mereka terima. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita akan angkat amplop persembahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya.
sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
meriah bagi Allah. Apa yang tidak kami lihat, tidak pernah kami dengar, itulah yang Tuhan siapkan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, sampaikanlah firman-Mu di tengah kami. Urapi hati kami, urapi hamba-Mu, supaya firman yang berkuasa boleh sampai kepada kami. Singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang pengharapan diberi pengharapan yang baru. Dikuatkan, diteguhkan iman kami ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, sebelumnya terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani penuh dengan sukacita. Ya, tema kita kali ini ialah Pentakosta menggelorakan karunia roh. Jadi kita sudah merayakan kenaikan Yesus Kristus, kemenangan Tuhan kita, menyatakan bahwa Dia berkuasa, menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Makanya kita di sini menerima Roh Kudus agar digenapi di bumi seperti di surga. Konsep bumi Allah udah ciptakan bahwa manusia hidup berdampingan dengan Allah. Untuk itu ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Sebab Allah tidak mau menciptakan manusia. Fokusnya bukan untuk manusia itu mati. Jadi fungsi manusia itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar seperti Dia. Makanya tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita mati, melainkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya Yesus turun datang ke dunia untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum. Yesus datang ambil alih supaya kita yang aturannya kena hukuman dibebaskan. Sebab Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Makanya Yesus datang menebus dosa kita, kita sudah ditebus. Bukan berarti ketika kita sudah ditebus, kita sudah dipulihkan. Bukan berarti kita gak bisa buat dosa lagi. Makanya Yesus mengaruniakan rohnya yang kudus. Supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan. Diberikan kuasa untuk apa? Melawan dosa. Melawan dosa. Melawan kejahatan. Mengikuti kehendak Tuhan. Makanya ada Roh Kudus yang menjadi penghibur kita di dalam kesesakan, yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Makanya di sini Roh Kudus perannya sama. Tidak berbeda dari Allah Anak. Sama, tiga pribadi dengan satu hakikat. Tidak dapat dipisahkan. Makanya Roh Kudus itu Tuhan yang menyertai kita. Untuk itu kita perlu mendengar Roh Kudus, terus Roh Kudus. Sebab sekarang zamannya Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga, Yesus menepati janjinya, menggenapi janji Bapa, di mana setiap orang akan menerima Roh Kudusnya. Supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Tema kita Pentakosta menggelorakan karunia roh. Boleh kita bacakan, boleh dibuka di dalam Roma 12 ayat 6-8. Ya, udah ditampilkan. Kita baca bersama-sama. 3-4. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Next.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Next. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Makanya ada yang namanya buah-buah roh. Ketika Yesus ada di dalam kita, ketika kita di dalam Yesus, kita akan menghasilkan apa? Buah-buah roh. Hanya pada saat kita terhubung. Makanya di sini kita akan melihat apa saja keuntungan ketika kita melekat dengan Tuhan. Kalau saudara kemarin telah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, saya mengajak saudara jemaat sekalian semua untuk mengadakan doa, mesbah doa di rumah masing-masing. Tetapi ada yang berdoa 10 malam, itu enggak masalah. Tetapi bagi saya yang paling dasar itu adalah rumah tangga, keluarga. Doa 10 malam, yes bagus. Masakan cuman ketika event aja kita berdoa. Tetapi setelah itu enggak berdoa lagi. Kan sangat amat disayangkan. Makanya kita butuh pondasi dulu yang benar. Dalam rumah tangga kita berdoa. Bukan hanya kita berdoa, tetapi kita mendoakan. Disitulah terjadi karunia-karunia. Yang dulunya belum bisa mengajar, Tuhan berikan. Karena membangun mesbah doa di situ ada karunia mengajar ternyata antara suami dan istri. Istri saya ketika mesbah doa, pokoknya istri saya terus yang bawa firman, belajar. Ketika dia tidak mengerti saya jelaskan. Disitulah dibentuk. Ketika kita rindu Tuhan berikan karunia, Tuhan kasih. Tetapi terkadang kita tidak menyadari apa yang Tuhan telah kasih. Sehingga karunia itu tidak terlihat. Makanya Tuhan udah memberikan kita talenta kok. Semua karunia udah dikasih. Cuman terkadang kita nggak sadar. Makanya kita harus cari tahu karunia apa yang telah kita terima. Kita miliki talenta apa saja. Kita hidup semuanya udah diberikan oleh Tuhan. Kaki, tangan, ini semua berfungsi. Karunia-karunia itu secara tidak langsung merujuk kepada perbuatan Yesus semasih ia hidup. Tindakan Yesus semasih ia hidup. Mulai dari mendoakan orang sakit, menyembuhkan, melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan, mengajar, melayani, itu termasuk karunia. Sebab ya enggak gampang. Bayangkan aja jadi asar itu enggak gampang. Harus senyum apapun keadaanmu. Saat engkau sedang sedih, saat engkau sedang berduka, ketika di asar ya engkau harus tersenyum. Makanya kita perlu memahami karunia kita. Roh Kudus sudah memberikan. Tinggal kita kembangkan lagi. Kaum Pentakosta meyakini bahwa Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani. Yang dalam artiannya karismata. Sesuai dengan yang diberikannya. Karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gereja? Yang pertama karunia motivasi. Seperti yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Karunia motivasi bisa dibaca langsung. Adalah karunia yang dapat dipergunakan di dalam tubuh Kristus. Untuk saling menunjang dalam pelayanan. Karunia ini lebih bersifat alamiah. Sebagaimana bakat di dalam diri kita masing-masing. Beberapa karunia yang disebut di dalam nats ini yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagikan sesuatu, memimpin dan menunjukkan kemurahan. Jadi ada memang karunia-karunia yang kita nggak latih, tetapi Tuhan kasih. Tetapi ada sesuatu yang kita tekuni.
Sama seperti saya nggak bisa dulu main musik. Main musik itu nggak bisa. Tapi saya suka musik. Saya tekuni. Bahkan saya sekolah musik. Sehingga apa? Sehingga saya dapat bermain musik. Dulu saya suka drum. Saya belajar drum. Saya menghabiskan sehari itu 6 jam bersama drum. Minimal itu 2 jam. Minimal. Maksimal 6 sampai 8 jam. Bermain drum terus. Bermain drum terus. Dan saya percaya ketika yang saya alami ketika kita tekuni itu bisa. Kita nggak bisa bawa mobil tetapi kita terus bawa mobil. Saya percaya itu bisa. Saudara mungkin pernah mengalami naik sepeda. Awalnya nggak bisa naik sepeda, jatuh. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Hingga akhirnya bisa. Yaitu namanya bakat. Bisa diasah, bisa digali. Seseorang itu nggak ada yang bodoh. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Lambat mengerti itu bukan masalah, no problem. Kalau kita mau gali terus. Sebab saya sudah merasakannya. Saya sudah mengalaminya. Saya SMP, SMA itu nggak naik kelas. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. SMA 8 nggak naik, SMA 6 hampir mau dipecat lagi. Wah, yang saya alami ketika saya kuliah, wah itu benar-benar saya menjalaninya dengan serius. Sebab uangnya tidak sedikit. Biaya untuk membayar uang kuliah itu nggak sedikit. Jadi saya belajar dengan serius. Dan yang ketika saya alami ketika saya masuk ke kuliah musik, saya kira cuma bermain musik. Oh tidak. Banyak materi-materi, sejarah-sejarah yang dipelajari. Tetapi dengan keseriusan semuanya bisa. Semuanya bisa. Ketika saya tidak mengerti, saya bertanya saja sama teman. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, saya mengalami hal ini. Wah, makanya saya percaya tidak ada orang bodoh. Satu pun tidak ada, yang ada malas. Untuk itu kita perlu terus melatih. Apapun yang kita miliki saat ini, engkau diberikan bakat mengajar, ajar. Engkau belum bisa mengajar orang lain, makanya paling dasar ajar dulu anak-anakmu. Ajar dulu istrimu, enggak usah yang lain-lain dulu, enggak usah jauh-jauh. Terkadang gajah di depan mata tak terlihat, tetapi semut di seberang pulau terlihat. Makanya kita perlu perhatikan dulu dari hal kecil. Makanya Yesus berkata melalui rasul-rasulnya, boleh kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Berarti kita semua telah menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun atas. Engkau akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, di rumah tangga, daerah terdekat dulu. Di Yerusalem menjadi saksiku, di seluruh Yudea, di lingkungan rumah kita, di RT RW, terus di Samaria, artinya seluruh kota Jambi atau Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari hal yang terkecil dulu. Makanya kita butuh Roh Kudus. Bagaimana kita mau menerima Roh Kudus? Kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, maksudnya di sini orang-orang Israel mendengar khotbah Petrus ketika hari Pentakosta. Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Next. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti ada step by stepnya.
Makanya kita percaya di sini baptisan bukan hanya selam, tetapi ada baptisan Roh Kudus. Mungkin manusia dibaptis dengan selam dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi akan ada suatu roh yang membaptis kita. Makanya kita mempercayai bahwa setiap orang yang berbahasa lidah itu adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Digenapi nubuatan dari Nabi Yoel. Tetapi tidak semua orang setelah dibaptis menerima Roh Kudus secara langsung. Kita buka di dalam Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Boleh? Ayat 1. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Next. Ini murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Tetapi kamu menjadi percaya." Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia apa? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Next. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes, baptisan selam." Next. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Next. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Next. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, kita kalau saya pribadi, kita di dalam gereja tidak melakukan al-takor bahasa roh. Kita lebih memfokuskan di komsel-komsel. Makanya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ikut terjaring dalam komunitas sel. Di mana kemarin kami juga udah mengalami baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Pak Teddy, di mana kami semua merasakan Roh Kudus. Disitulah kita menerima baptisan dari Roh Kudus. Untuk itu saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudari menerima Roh Kudus, karunia. Sebab kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau kita percaya bahwa kita udah dibebaskan, kalau kita percaya kita semua sudah diselamatkan, tentunya kita akan serupa dengan Kristus. Rindu untuk menyelamatkan orang-orang. Bahasa roh ini apa? Fungsinya untuk apa? Menjangkau jiwa. Ketika Petrus berkhotbah, ketika rasul-rasul berbahasa roh, apa yang terjadi? Penuaian 3.000 jiwa diselamatkan. Bahkan makin bertambah 5.000 jiwa. Mereka semakin bersehati, bersepakat mendirikan gereja. Makanya karunia-karunia ini sebenarnya satu, fungsinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk membangun gereja. Sebab siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Poin yang kedua, karunia manifestasi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 saya akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap
orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada bentuk dari manifestasi. Kita tahu juga di dalam perjanjian lama itu, manifestasi itu sering terjadi pada nabi-nabi. Dikatakan di dalam 2 Samuel itu biasanya dikatakan pelihat. Makanya Saul ketika mau ngejar Daud itu udah kayak nabi-nabi nih. Manifestasi, ada manifestasi, kepenuhan. Makanya Tuhan berkata kirbat, ini kirbat yang baru. Kantong yang lama kalau masih menggunakan kantong yang lama nggak kuat, pecah. Makanya kita udah dibaharui. Untuk apa? Untuk anggur yang baru dicurahkan. Anggur yang baru. Makanya orang sering berpikir bahwa berbahasa roh itu mabuk. Enggak. Bahasa roh itu seperti kesurupan. Enggak. Makanya kita jangan sampai tercemar dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Kita udah ada firman Tuhan. Dikatakan. Udah dinubuatkan. Bernubuat. Paling penting. Bernubuat. Nubuatkan untuk anak-anakmu. Bernubuat. Makanya perkatakan hal-hal yang baik. Saya sering kali mengingatkan di komsel, apalagi kemarin kami komsel di pasar. Saya selalu menegaskan, mengingatkan, jangan pernah mengutuki anak. Ini kekuatan kita, ini berbahaya, ini berkuasa ini. Sebab kekuatan Allah terletak pada firman-Nya. Jadilah petang, jadi. Jadilah malam, jadi. Jadilah pagi, jadi. Jadilah cakrawala, itu terjadi. Kalau Tuhan udah menghendaki, terjadi. Terjadi. Makanya kita perlu hati-hati dengan perkataan. Ini kekuatan, kuasa kita, berkuasa. Kuasa Tuhan terletak pada perkataan kita. Perkataan kita baiklah untuk membangun. Walaupun anak, nakal, lebih baik dipukul. Makanya barang siapa yang kukasihi ia akan kudidik dan kuhajar dengan rotan. Itu udah jelas. Tuhan menyayangi kita, dihajar, dididik. Tuhan sayang Israel, yes. Dia sayang, tapi dia hajar melalui Babel. Dia pakai bangsa Asyur, hajar, bohet. Biar dia tahu, Israel tahu bahwa hanya Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan. Israel udah menyembah Allah. Tetapi yang kita perlu tahu, Allah panjang setia. Meskipun Israel menyembah kepada Allah lain, meskipun Israel meninggalkan dia, meskipun Israel melupakan janji-janji yang telah diikat pada Allah, tetapi Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia tetap menggenapi janjinya. Makanya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Untuk itu kita perlu ceritakan ini kepada anak-anak kita. Supaya mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Konsep di bumi seperti di surga masih harus ada sampai saat sekarang ini. Sebab kalau dulu dalam bentuk tabut perjanjian, sekarang Yesus, zaman perjanjian baru Yesus hadir langsung, Allah menyertai kita langsung dalam rupa hamba. Sekarang Roh Kudus dalam bentuk Roh Kudus. Makanya kita harus terima Roh Kudus. Kalau saudara belum terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Minta didoakan. Supaya merasakan lawatan Tuhan. Cari apa yang menjadi karunia-karunia kita. Setelah kita temukan, jangan sampai kita tidak latih. Jangan sampai itu hilang. Sebab karunia bisa hilang. Bisa. Makanya kita perlu mempertahankan karunia. Kalau bisa kita kembangkan. Makanya seumpama talenta. Ketika ada hamba yang malas. Kita tahu ada hamba yang malas. Diberikan satu talenta tetapi tidak mau mengembangkannya. Tidak mau melipat gandakannya. Tidak mau menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa akhirnya? Dibuang. Untuk itu kita perlu tahu. Apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Baik itu karunia-karunia, baik itu bukan karunia, baik itu hanya menyapu saja, baik itu hanya mengelap meja saja, baik itu menyetrika saja. Tetapi lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya kita di sini akan melihat kuasanya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan ketika kita telah menerima Roh Kudus. Disebutkan beberapa karunia dalam nats ini, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Yang menariknya adalah iman. Ternyata iman itu adalah karunia. Engkau bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karunia. Bukan karena hasil usahamu. Sebab kenapa? Sebab kita percaya sama Tuhan berbeda dengan kepercayaan tetangga sebelah. Mungkin tetangga sebelah berlogika dulu baru beriman. Tetapi kita berbeda. Beda. Kita beriman dulu baru berlogika. Beriman dulu baru diberikan hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kita memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tapi berbeda. Seringkali tetangga menyebut kita nggak masuk akal, nggak logis lah, nggak. Memang berbeda. Makanya iman itu karunia. Karunia. Tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Untuk itu kita perlu bersyukur akan hal ini. Karena kita diselamatkan oleh karena percaya, iman. Poin yang ketiga, yang terakhir, karunia jawatan pelayanan. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Roh Kudus telah mengaruniakan ada rasul-rasul. Rasul-rasul itu yang membangun gereja-gereja. Nabi-nabi itu ya, kalau yang saya baca di dalam Alkitab itu tidak terpaut di satu tempat, pindah-pindah. Tapi yang saya percaya adalah nabi-nabi itu diizinkan Tuhan untuk menduduki di kepemerintahan yang memiliki kuasa yang besar, yang dekat sama pembesar-pembesar. Supaya apa? Supaya gereja mendapatkan izin. Kita tahu gereja sekarang sudah sulit untuk dibangun. Mendapatkan izinnya aja susah. Jangankan izinnya, kalau kita lihat di sosial media yang berseliweran, orang sedang beribadah di rumah. Beribadah, bukan bergereja. Beribadah, dibubarin sampai menandatangani surat perjanjian. Ada yang doa rosario, ada kalau nggak salah itu kemarin-kemarin baru terjadi, dihakimi, dipukulin. Ya itu memang harus terjadi. Untuk itu kita butuh Roh Kudus. Makanya harus ada orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam kepemerintahan. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Supaya kita bisa bersorak-sorai menyerukan nama Tuhan. Bebas. Gak ada halangan, gak ada hambatan. Ada pemberita-pemberita Injil. Jadi kita diberikan karunia berbeda-beda. Sama seperti pertandingan sepak bola. Gak mungkin semuanya mau jadi kiper. Lah yang nyerang siapa? Harus ada jadi gelandang. Harus ada jadi penjaga gawang, harus ada jadi back, harus ada jadi striker. Supaya apa? Supaya bisa kompak. Ada job desk-nya masing-masing. Supaya kita nggak jaga gawang semua. Ada yang maju ke depan, ada yang berlari. Dan semuanya memiliki peran yang sama. Ketika meraih kemenangan, semuanya juga senang. Bukan karena aku ini kemenangan, enggak. Karena semuanya. Bukan karena ada yang cetak gol baru menang, enggak. Lah yang jaga gawang ngapain menjaga? Kalau dia enggak jaga enggak mungkin bisa menang. Makanya semuanya itu berkaitan, saling berkaitan erat. Tidak ada satu yang paling tinggi, enggak ada satu yang paling hebat.
Semua sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti kita waktu memasuki masa peperangan. Dalam peperangan tentara itu ada yang di depan, ada garis, ada barisan yang terdepan, ada yang di belakang, ada yang menjaga benteng. Ada yang ahli strategi, enggak semuanya diutus ke depan. Makanya di sini juga ketika Tuhan memberikan karunia-Nya, itu berbeda-beda. Tetapi untuk saling melengkapi. Untuk saling bergandeng tangan. Semua untuk kemajuan gereja Tuhan. Sebab fokusnya untuk mendirikan kerajaan di muka bumi. Sebelum kerajaan yang sesungguhnya datang. Kita mendirikan dulu gereja-gereja sampai penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga akhirnya nanti datang kerajaan Allah. Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami terus. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan Bapa. Kiranya Tuhan Engkau melindungi menyertai kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hamba mau serahkan kehidupan kami semua di sini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sebab kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami itu semua karena seturut dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh tercurah di tempat ini. Kami semua boleh merasakan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami semua boleh dilawat. Kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Mordekai. Tuhan terus memberkati dan mengurapi dalam setiap pelayanan. Kita akan dengarkan warta sepekan. Dipersilahkan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus
Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya panggilkan yang berulang tahun, adakah yang pertama sekali datang beribadah di tempat ini? Kalau ada, kami persilakan bangkit berdiri supaya kita boleh saling mengenal satu sama yang lain. Baik, tidak ada. Kami panggilkan yang berulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan yang namanya tercantum ataupun yang tidak tercantum di pengumuman. Kami persilakan maju ke depan supaya kita sama-sama berdoa. Ada? Silakan Saudara Devina. Ada lagi? Tidak ada. Oh, Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Bapa. Anak-Mu Andreas telah berulang tahun pada hari ini. Berikanlah dia hikmat Bapa, berikanlah dia menjadi anak yang takut akan Kau Bapa. Kau buat berhasil dalam pendidikannya Bapa. Kau buat berhasil dalam segala halnya Bapa. Apapun pergumulan dalam kehidupannya Bapa, Kau bisakan jalan keluar Bapa. Jadikan dia anak yang takut juga kepada kedua orang tuanya dan dia jadikan juga penopang untuk keluarganya Bapa. Bapa jadikan dia juga Bapa seorang anak Bapa yang selalu menghormati semuanya Bapa. Menghormati kedua orang tuanya, menghormati semuanya dan keluarganya Bapa. Dan berikanlah juga dia Bapa, jadikan dia seorang laki-laki Bapa, seorang laki-laki yang selalu bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan dan semua rencana yang tentang hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Vina Bapa.
Berikanlah dia hikmat Bapa dalam kehidupannya Bapa. Berikanlah dia juga berhasil dalam pendidikannya Bapa. Berikanlah dia juga Bapa karunia-Mu Bapa. Dia juga berikanlah karunia untuk selalu melayani juga Bapa di dalam kehidupannya Bapa. Jadikan dia anak yang takut akan Engkau Bapa. Jadikan dia juga anak yang selalu takut kepada kedua orang tuanya Bapa. Dan Bapa ketika dia menjalani kehidupannya Bapa, dia akan Kau selalu sertai di dalam kehidupannya Bapa. Amin. Di dalam nama Yesus, semua anak-anak ini adalah Bapa, Kau akan turunkan karunia-Mu Bapa, dan karunia Roh Kudus-Mu turun atas mereka berdua Bapa pada ulang tahun-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Vina, selamat ulang tahun. Kami percaya Tuhan bahwa keluarganya dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan berada, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dia menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan keselamatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Supaya bangsa kami hanya sujud menyembah Engkau. Supaya bangsa kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah tercurah kedamaian, kesejahteraan atas bangsa kami. Terlebih Tuhan Bapak Jokowi, kami percaya Engkau akan memampukan dia Tuhan menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Siapapun Tuhan yang menggantikan Bapak Jokowi, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan, memampukan Tuhan pemimpin yang baru ini Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, agar bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Israel Yerusalem. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan boleh Engkau selamatkan juga Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Supaya keselamatan terjadi atas bangsa Israel dan Yerusalem. Siapapun yang memberkati bangsa ini, kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu melimpah-limpah buat bangsa yang memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat setiap penginjil-penginjil Tuhan di mana saja hari ini menginjili Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, memakai mereka luar biasa. Keluarga dan istrinya yang ditinggalkan Engkau pelihara, Engkau berkati. Agar lewat penginjilan ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Rubin Abraham yang ada di pusat, dimanapun beliau hari ini. Biarlah Tuhan di hari-hari tuanya Tuhan, dia tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan.
keluarga dan istrinya semuanya Tuhan Engkau berkati Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga secara khusus buat jemaat-Mu yang datang beribadah hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan buat seluruh sidang jemaat-Mu hari ini. Kau melihat apa yang menjadi pergumulan persoalan sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau mendidik hatinya, Kau mendidik ketulusan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari Engkau. Jangan biarkan mereka beribadah hanya sia-sia. Tapi kami percaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu jemaat-Mu sudah dikuatkan. Lewat kebenaran firman-Mu mereka sudah disembuhkan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup jemaat-Mu hari ini, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan. Yang lemah sudah dikuatkan, bahkan yang susah sudah dihiburkan. Kami percaya Tuhan apapun yang dilakukan seluruh sidang jemaat-Mu, pekerjaan demi pekerjaan, kami percaya Engkau akan membuat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga Tuhan, kami Tuhan menyerahkan setiap bangku-bangku yang kosong. Tuhan Yesus, gereja ini adalah milik Tuhan. Dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Kami rindu Tuhan bangku-bangku yang kosong. Satu persatu berisi Tuhan dalam nama Yesus. Terjadi kuasa mujizat, terjadi pemulihan gereja ini dalam nama Yesus. Bangku-bangku minggu depan akan terisi dalam nama Yesus. Engkau mengirimkan jiwa yang lama, jiwa yang baru. Duduk diam di tempat ini menyembah Engkau. Terjadi pemulihan Terima kasih Tuhan. Gereja ini dipenuhi lawatan Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dicamah, jiwa-jiwa boleh dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat pelayan-pelayan-Mu hari ini yang sudah ambil bagian. Sekecil apapun pelayanan kami Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, karena kami manusia biasa. Tetapi oleh karena tuntunan Roh-Mu, Engkau akan memampukan kami. Engkau akan menuntun kami Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak gampang Tuhan untuk melayani Engkau. Ada masa-masa sukar yang kami hadapi. Ada kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Tapi bersama-Mu kami akan boleh melaluinya. Karena Engkau berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satukan kami semua. Supaya kami Tuhan tidak menjadi pelayan-pelayan yang mencari pujian dari manusia. Jadikan kami Tuhan pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami menjadi pelayan-pelayan yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Agar lewat pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan memberikan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.